Halo sahabat Bawaslu seluruh Indonesia dan tentunya mahasiswa IAIN Kediri yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Berjumpa dengan saya Ika dalam talkshow kepemiluan Bawaslu Kota Kediri bekerja sama dengan Kakak Media IAIN Kediri. Nah sahabat Bawaslu, saat ini saya sudah bersama dengan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan Bapak Aang Kunaifi. Assalamualaikum Pak Aang. Waalaikumsalam Mbak Ica. Ya. Bagaimana Pak kabar pada pagi hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ini langsung dari Surabaya langsung menuju ke sini Pak tadi? Alhamdulillah sejak semalam udah jam sudah di 12 sudah sampai. Oh iya. Jadi sahabat Bawaslu dan Pak Aang tentunya di tahun 2024 itu merupakan bisa dikatakan sebagai tahun istimewa di mana kita rakyat Indonesia melaksanakan pesta demokrasi yang berjalan secara beririsan baik dari pemilu maupun pilkada. Nah, selain itu juga di tahun 2024 itu menjadi tahun penentu bagi pemilih pemimpin yang di Indonesia. Nah, tentunya pasti memerlukan persiapan yang sangat cukup ini, Pak. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu peningkatan pengawasan partisipatif kepada mahasiswa. Ngomong-ngomong terkait peningkatan pengawasan partisipatif, itu seperti apa Pak? Ya baik Mbak Ika, kaitannya dengan persiapan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan di tahun 2024, memang sejak hari ini sudah kita lakukan utamanya terkait dengan peningkatan pengawasan partisipatif, khususnya segmentasi kelompok muda secara spesifik ada di komunitas kawan-kawan mahasiswa. Nah, ini besar harapan kami karena pemilu dalam proses yang secara periodik diselenggarakan 5 tahun sekali ini tidak ujuk-ujuk langsung pemungutan suara, tapi ada proses penyiapan yang panjang sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara itu. Salah satu contohnya adalah terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Di Indonesia sepanjang pemilu pasca reformasi diselenggarakan, tentu kita bisa melihat persoalan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Entry point-nya adalah persoalan data pemilih yang kurang akurat, elemen data pemilih yang diduga itu fiktif, manipulatif dan lain sebagainya. Oleh karenanya keterlibatan kelompok muda khususnya kelompok mahasiswa ini kami pilih karena stamina sahabat Bawaslu yang di kalangan mahasiswa ini kami rasa cukup untuk melakukan edukasi advokasi kepada masyarakat, khususnya adik-adik di bawah mereka yang nantinya menjadi kelompok rentan pada pelaksanaan pemilu 2024. Kenapa kelompok rentan? Karena yang bersangkutan merupakan orang yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilih, sehingga harus kita kawal benar, kita kasih pengarahan, pemahaman akan pentingnya pemilu, mana yang boleh dalam penyelenggaraan pemilu, mana yang harus dihindari dalam pelaksanaan pemilu. Itu kira-kira yang kami lakukan sejak tahun 2020 maupun 2021 sekarang ini. Baik Pak, terus kemudian terkait langkah konkret yang diambil Bawaslu sendiri dalam peningkatan pengawasan partisipatif khususnya kepada mahasiswa itu tadi seperti apa Pak? Di tahun 2021 Bawaslu Provinsi khususnya di wilayah Jawa Timur itu kebagian 8 pelaksanaan program prioritas nasional yang namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Itu kita himpun dari kelompok anak muda yang usianya minimal 20 tahun maksimal 30 tahun. Harapannya apa? Ini kita latih mulai secara berjenjang karena ini proses kaderisasi di pengawasan partisipatif. Di SKPP dasar itu kami melaksanakan di 8 titik di tahun 2021, diawali di Gresik, ada Bojonegoro, kemudian sebagian di kalau Kediri ini ikut di pelaksanaan SKPP dasar di Jombang. Kemudian dari 8 titik itu masing-masing titik pesertanya ada 100. Kemudian kita filter lagi untuk ikut di proses pelaksanaan kaderisasi tingkat menengah
SKPP tingkat menengah ada 75 orang tersebar di Jawa Timur. Di Kediri ini sekitar ada 4 sampai 5 orang, kota maupun kabupaten Kediri, Blitar juga ada. Kemudian kami sertakan pula pada pelaksanaan sekolah kader tingkat lanjut di Bogor selama 7 hari waktu itu. Itu salah satu program utama kami di tahun 2021. Di sisi lain juga sahabat Bawaslu yang ada di kabupaten kota itu selalu aktif masuk mendampingi adik-adik siswa yang kemudian menyusun pelaksanaan pemilihan OSIS semacam itu. Itu juga bagian dari advokasi yang kami lakukan, yang dengan harapan bahwa ada pemahaman sejak dini pada kelompok siswa ini terkait dengan mekanisme metode penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya di tingkat siswa itu, yaitu organisasi siswa itu. Berarti langsung terjun ke bawah gitu Pak ya, di tingkat organisasi mahasiswa maupun siswa itu sendiri. Nah kemudian setelah itu output yang diberikan dari Bawaslu kepada SKPP sendiri seperti apa Pak dengan adanya program SKPP itu? Jadi kita tidak mengharap bahwa nanti seluruh kader-kader yang ikut program pengawasan partisipatif atau kampus-kampus yang masih sudah bekerja sama dengan Bawaslu terkait dengan kuliah pengawasan pemilu dan lain sebagainya itu harus menjadi penyelenggara pemilu. Tidak, kami ingin memberikan perspektif saja bahwa entah profesinya nanti si mahasiswa ini di bidang hukum menjadi advokat, notaris, atau di bidang ekonomi dan lain sebagainya, itu biarlah mereka tetap menjalani profesi sebagaimana yang dicita-citakan, tapi setidaknya ketika ada pelaksanaan pemilu, kawan-kawan sahabat Bawaslu yang ada di lingkungan perguruan tinggi ini sudah memiliki pemahaman yang cukup. Kira-kira kalau ada pemilu, ada praktek pemberian uang untuk mempengaruhi pilihan pemilih, itu hal yang dilarang dalam proses pelaksanaan pemilu. Kira-kira kalau ada peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu 2024 melakukan aktivitas kampanye di tempat ibadah, itu merupakan hal yang tidak dibolehkan. Nah, kira-kira itu yang menjadi harapan. Artinya kita tidak mengarahkan nantinya sahabat Bawaslu yang di komunitas mahasiswa ini harus menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, tapi tidaknya memiliki pemahaman. Dia jalan sesuai profesinya, tapi kalau ada pelaksanaan pemilu dia tahu posisinya apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi sahabat Bawaslu perlu digarisbawahi, tidak harus menjadi penyelenggara pemilu kalau sudah menjadi SKPP ya, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Betul ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian biasanya pasti menemukan kendala dalam peningkatan pengawasan partisipatif itu sendiri seperti apa Pak? Ya, kendala memang dalam proses pelaksanaan di lapangan itu satu kaitannya dengan minat sahabat Bawaslu khususnya di kalangan kelompok muda. Ini kan tidak mudah kita mengajak orang untuk mendiskusikan suatu hal yang berkaitan dengan pemilu. Ini sehingga kita mencoba sesuai dengan karakteristik kelompok muda ini, karena misal dengan cara untuk bikin podcast, kita awal itu aja bergabung diskusi lewat podcast seperti talkshow siang hari ini dan lain sebagainya. Ini salah satu cara kita melakukan pendekatan pada kelompok mahasiswa agar nantinya kawan-kawan itu mau mengikuti atau mau setidaknya untuk meningkatkan kapasitas pengetahuannya khususnya di isu kepemiluan. Jadi kendala-kendala yang dialami salah satunya ya minat bakat mahasiswa yang cenderung biasanya itu agak susah untuk diajak berdiskusi tentang isu pemilu. Alhamdulillah di akhir ini dengan cara dan metode yang kami lakukan khususnya memanfaatkan ke perkembangan informasi teknologi, banyak kawan mahasiswa ini yang sudah mulai sedia untuk mendiskusikan terkait dengan kepemiluan, sehingga muncul istilah kursus demokrasi, atau di beberapa daerah itu ada yang namanya garasi diskusi demokrasi atau banyaklah istilah-istilah yang dimunculkan oleh kawan-kawan mahasiswa itu yang pada prinsipnya mendiskusikan terkait dengan isu-isu demokrasi. Ngomong-ngomong terkait isu-isu nih Pak, pasti
ada dan mungkin ada beberapa hal terkait isu-isu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu di setiap tahapannya. Kira-kira isu yang terjadi, yang sering terjadi seperti apa Pak biasanya? Jadi kami memberikan perspektif kepada kawan-kawan mahasiswa kelompok muda ini bahwa kita bisa untuk melakukan aktivitas pengawasan secara komprehensif dalam penyelenggaraan pemilu kalau resource-nya cukup. Misal komunitas mahasiswa itu punya kelompok yang cukup besar jumlahnya, tersebar di beberapa kecamatan kalau di tingkat kabupaten, atau di kabupaten kalau itu tingkat provinsi, untuk melakukan pengawasan di semua tahapan. Atau kalau resource-nya tidak mencukupi namun ingin memberikan perspektif yang di tengah ketika dalam proses pelaksanaan pungut dan hitung, mereka bisa untuk melakukan proses misalnya hitung cepat. Nah, itu juga bagian dari ikhtiar kawan-kawan kelompok masyarakat melakukan pengawasan partisipatif. Hitung cepat tujuannya apa? Memberikan pembanding kepada masyarakat. Kita ingatkan 2014, 2019 pasca penyelenggaraan pemilu, pemungutan suara, penghitungan suara, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden itu dua-duanya sujud syukur. Nah, ini yang kemudian harus diambil ya dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, dan saya rasa kawan-kawan mahasiswa mampu mempelajari metode-metode quick count itu. Jadi kalau mau pengawasan partisipatif yang komprehensif, ya ikut mulai awal, mulai dari proses penyusunan daftar pemilih, proses penyiapan jajaran di tingkat kecamatan, desa, sampai kemudian nantinya di TPS, proses pelaksanaan pendaftaran peserta pemilunya, kampanye, kemudian masa tenang, melakukan aktivitas patroli pengawasan, karena di masa tenang ini waktu yang sangat krusial untuk dilakukannya praktek-praktek yang sangat tidak dibenarkan, memiliki daya rusak tinggi, yaitu politik uang, kemudian pungut dan hitung, sehingga rekapitulasi itu. Jadi seperti itu ya. Menarik sekali Pak kayaknya perbincangan kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja. Ini ada mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk bertanya ataupun berdiskusi bersama Bapak pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ihda Aini Salsabila, mahasiswa IAIN Kediri tahun 2021 dari Prodi Hukum Tata Negara. Pertanyaan saya, peran mahasiswa dalam membantu peningkatan pengawasan partisipatif itu seperti apa? Terima kasih. Baik, silakan Bapak Aang untuk menjawab atau menanggapi dari pertanyaan teman mahasiswa kita. Ya, baik Mbak. Jadi kenapa kemudian pilihan kawan-kawan penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu mengambil segmentasi kelompok muda secara spesifik adalah kawan-kawan mahasiswa? Karena kami menganggap masing-masing mahasiswa ini kan setidaknya ada komunitas, baik itu organisasi yang ada di internal kampus maupun organisasi yang ada di luar kampus yang mereka ikuti. Dan harapan kami ketika kita ambil dari misal organisasi intrakampus ini punya 20 anggota, kita ambil 2 saja yang kemudian kita kasih pemahaman yang utuh terkait dengan penyelenggaraan pemilu, apa yang harus dilakukan mahasiswa pada pelaksanaan pemilu. Setidaknya 2 orang ini mampu untuk kemudian mengedukasi kawan-kawannya yang lain, mampu kemudian mahasiswa misal melakukan kegiatan ketika tugas akhirnya harus KKN dan lain sebagainya, ada tema-tema tentang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Ini yang menjadi harapan kami kepada kelompok mahasiswa ini, dan penyadaran bahwa pasca reformasi 98, salah satu amanat reformasi itu kan adalah perbaikan proses demokrasi kita.
demokrasi kita di Indonesia itu implementasi wujud bahwa Indonesia ini negara demokrasi, salah satunya adalah penyelenggaraan pemilihan umum secara periodik 5 tahun sekali, baik itu untuk pemilu nasional maupun pemilu lokal, pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, ini yang harus tertanam pada kawan-kawan mahasiswa. Karena apa? Karena proses dari Orde Baru menuju Orde Reformasi ini bukanlah ujuk-ujuk ada, tapi ada sebagian besar kawan-kawan mahasiswa yang sampai hari ini pun bahkan tidak diketahui dia hidup atau enggak, kan gitu. Dia enggak pernah pulang ke rumah, dia enggak pernah, keluarganya juga enggak pernah tahu ada kabar dia meninggal atau enggak, kalau memang benar meninggal dikubur di mana dan lain sebagainya. Artinya ini amanah kakak-kakak mahasiswa yang di era 97-98, dan waktu itu berdiskusi tentang pemilu itu bukan suatu hal yang wajar. Artinya ada orang kerumunan mahasiswa diskusi tentang pemilu, kalau dulu di era sebelum 98, 97, 96 dibubarin. Nah, sekarang ini dikasih ruang. Artinya tinggal bagaimana kawan-kawan mahasiswa di era sekarang ini melanjutkan harapan perjuangan kawan-kawan mahasiswa di sebelumnya untuk memperbaiki proses demokrasi yang hari ini tidak terlepas ada beberapa kekurangan, tapi kalau tidak mau kita perbaiki kapan lagi gitu. Ya, jadi teman-teman mahasiswa mengembangkan bagaimana caranya untuk pengawasan partisipatif yang lebih baik lagi ke depannya. Gimana? Mungkin ada tanggapan lagi dari yang bertanya? Sudah cukup. Baik, selanjutnya kami buka sesi pertanyaan lagi. Silahkan teman-teman mahasiswa. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rauf dari Prodi Hukum Tata Negara. Saya ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana jika dalam pelaksanaan pemilu kita menemukan bahwa itu terjadi suatu pelanggaran? Langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertanyaan yang kedua, sejak tahun 2018 kan saya sudah ikut menjadi KPPS Pilgub Jatim kemarin. Nah, itu dari KPPS dari desa sampai kecamatan itu tidak terjadi pelanggaran apapun. Menurut saya dan menurut kelompok-kelompok yang lain itu tidak ada terjadi pelanggaran. Kemudian semisal contoh ketika pemilu 2019 dari KPPS, desa, kecamatan itu enggak ada kecurangan. Nah, namun endingnya kan dari nasional kan ada kericuan seperti itu. Nah, pertanyaannya tingkat mana yang paling rawan terjadi pelanggaran, dari kabupaten ke provinsi atau provinsi ke nasional seperti itu waktu proses perhitungannya? Terima kasih. Baik, Pak Aang, monggo dijawab, Pak. Ya, baik, terima kasih Mas. Kaitannya dengan bagaimana kemudian sikap kita kalau ada pelanggaran saat penyelenggaraan, tentu instansi yang berwenang untuk melakukan penanganan pada proses pelanggaran pemilu itu pintu utamanya adalah di lembaga kami, Bawaslu. Ada di Bawaslu provinsi, pusat, provinsi, strukturnya ya, di kabupaten, di tingkat kecamatan juga ada istilahnya Panwascam. Kalau kemudian di desa kelurahan itu ada Panwas desa atau kelurahan, dan seterusnya di TPS ada pengawas TPS. Itu cara menyampaikan dugaan informasi awal terkait dengan dugaan pelanggaran dalam proses pemilu. Kalau kemudian terlalu jauh, Pak, dan lain sebagainya, rumah saya di desa A, kantor kecamatannya jauh sekitar 20 kilo dan lain sebagainya. Nah, itu bisa untuk kemudian download, kita sediakan aplikasi yang namanya Gowaslu. Gowaslu itu salah satu upaya kita untuk mempermudah masyarakat memberikan informasi awal. Dalam proses pelaporan pelanggaran di penyelenggaraan pemilu ini perlu diketahui bahwa tidak ujuk-ujuk langsung, Pak, ada orang yang pakai baju putih, rambutnya agak panjang, bagi-bagi, itu belum bisa kemudian diproses secara tepat oleh Bawaslu. Nah, proses penanganan laporan dari masyarakat itu harus terpenuhi setidaknya ada 2 syarat formil, kemudian ada syarat material.
formil itu siapa pelakunya itu harus jelas, ada tahu namanya, kemudian waktunya kapan, terus yang melaporkan ini siapa. Kalau orang Surabaya pada Pilwali Kota Kediri misal atau Pilkada Kabupaten Kediri melapor, itu juga nggak bisa karena dia statusnya bukan pemilih di Pilkada Kediri. Itu ya, artinya harus ada beberapa aspek yang diperhatikan, dan jangan khawatir, masyarakat tetap akan direspon ketika laporan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tidak terpenuhi 2 syarat tersebut, maka kami akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah investigatif. Artinya tetap ditindaklanjuti. Yang kedua terkait dengan TPS ya. Di TPS pemilu kita kalau untuk urusan pilkada insya Allah tidak begitu ada kendala. Tapi problem dalam penyelenggaraan pemilu ketika pelaksanaan pungut biasanya itu kaitannya dengan kesiapan sumber daya manusia kita. TPS itu kan ada, KPPS itu ada 7 orang, ya, 7 orang, dan biasanya sejauh ini yang diberi pembimbingan teknis secara lengkap itu cuman 2 orang kan nih, 2 orang, ketua dan anggota yang lain. Itu saya, selebihnya itu tidak dilakukan bimbingan teknis secara tepat. Ini yang menjadi kendala, sehingga walaupun si KPPS ini merasa tidak ada persoalan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tapi kalau ada namanya Angkunaifi, dia tidak terdaftar di TPS itu, menggunakan hak pilih di situ, akibatnya bisa dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh pemilih di situ, di TPS tersebut. Nah, artinya harus cermat KPPS ini melayani siapa saja yang datang ke TPS tersebut, apakah memang terdaftar di TPS ini atau bukan. Kalau memang bukan orang yang terdaftar tapi menunjukkan formulir pindah pilih, misalnya karena saya Aang sedang bertugas di Kediri waktu hari pemungutan dengan menunjukkan form yang sudah disiapkan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum, maka Aang bisa dilayani di TPS itu. Tapi kalau Aang ini enggak punya formulir yang disediakan oleh KPU, maka ya enggak bisa dilayani di TPS. Walaupun Aang ini pemilih, tapi pemilih di TPS yang ada di Surabaya karena alamat domisilinya di Surabaya. Ini yang menjadi, oleh karenanya kami setiap jelang pelaksanaan pemungutan suara itu selalu memberikan warning kepada kawan-kawan KPU, kepada kawan-kawan peserta pemilu terkait dengan beberapa TPS yang kita kategorikan sebagai TPS rawan. TPS rawan itu kalau kami menyusun ada beberapa indikator, misal TPS yang aksesnya susah di daerah terpelosok, terus kemudian di daerah yang sarana pendidikannya masih minim, kemudian sarana transportasi umumnya jarang. Nah, itu juga termasuk kategori TPS rawan bagi Bawaslu, sehingga perlu ada atensi khusus pada TPS-TPS yang sudah kita kategorikan sebagai TPS rawan, atau TPS yang berdekatan dengan posko peserta pemilu, itu juga bagian dari TPS rawan. Itu salah satu cara Bawaslu untuk memetakan kerawanan di masing-masing TPS, kemudian memfokuskan beberapa perhatian jajaran kita untuk di TPS-TPS yang sudah kita kategorikan rawan. Itu problem di TPS yang muncul itu karena ketidaktahuan. Biasanya paling banyak itu berbeda di beberapa titik ya. Beberapa titik daerah itu memang sengaja KPPS melakukan manipulasi dengan mencoblos dengan paku 10 surat suara satu dicoblos sekaligus gitu dan lain sebagainya. Itu memang ada di beberapa, tapi sebagian besar kalau di Jawa Timur ini ada 38 kabupaten kota, 667 kecamatan, insya Allah sebagian 95%-nya itu sudah memiliki pemahaman yang cukup, tidak ada niatan khusus untuk memanipulasi. Tinggal bagaimana masyarakat ini dia secara sukarela mengawal hasil penghitungan di TPS itu. Proses manipulasi suara itu biasanya munculnya pasca penghitungan di TPS. Ya kan? Si A dapat 10, ketika dihitung tingkat kecamatan bisa berubah. Nah, aktor-aktor ini yang kemudian menjadi
Nah, kalau kemudian teman-teman mahasiswa ini mendokumentasikan hasil penghitungan di TPS itu, kemudian setidaknya di-upload di Facebook, Twitter, Instagram atau media sosial yang lain yang dimiliki, saya rasa orang-orang yang akan mau melakukan manipulasi data penghitungan di tingkat kecamatan dan seterusnya itu akan berpikir ulang. Ini loh, hasilnya sudah tersebar, terpublikasi di media sosial. Itu kira-kira, Mbak. Ya, baik, terima kasih Pak Aang. Mungkin dari teman mahasiswa, bagaimana penjelasan dari Pak Aang tadi, ada yang masih dibingungkan atau ditanyakan? Silakan. Sudah cukup, sudah dikira cukup ya. Nah, baik Pak Aang, karena ini juga terbatas waktu juga, perbincangan kita kali ini memang lumayan bagus lah, menarik gitu. Baik sahabat Bawaslu, sekian jumpa kita kali ini. Saya Ika mohon undur diri. Jika ada kesalahan, Pak Aang bisa mengucap tagline Bawaslu secara bersama-sama ya. 3, 2, 1. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bye-bye.